Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau PP Persis Kiai Haji JJ Zainuddin menyampaikan pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebaiknya menyampaikan klarifikasi dan diskusi ilmiah dengan Majelis Ulama Indonesia ketimbang melakukan gugatan balik. Dia mengatakan serangan atau gugatan balik ini hanya akan membuat kegaduhan dan suasana kian meruncing. Akibatnya malah menambah polemik dan konflik hukum yang semakin tajam. Sebelumnya, JJ yang juga Ketua MUI ini mengatakan bahwa memang menjadi hak Panji Gumilang untuk melakukan pembelaan jika memang apa yang didugakan kepadanya tidak berdasar atau tidak akurat. Lalu apa dasar hukum gugatan Panji Gumilang dan layakkah Panji Gumilang menggugat MUI? Gugatan perdata yang dilayangkan oleh Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya ini senilai ganti rugi 1 triliun rupiah. Kita akan perdalam lagi mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan tinjauannya yaitu Pak Kudri Sitompul. Beliau merupakan ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Baik, dan juga selain Pak Kudri Sitompul sudah bergabung dengan kita secara daring yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasihat ahli Kapolri. Kita masih mencoba menghubungi, kemudian juga sudah hadir secara daring juga yaitu Kiai Haji JJ Zainuddin. Beliau merupakan Ketua MUI dan juga Ketua Umum PP Persis, tapi kami juga masih coba menghubungi kedua narasumber berikutnya. Tapi sepertinya kami sudah terhubung dengan Kiai Haji JJ Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Yai, kami Semoga paham. kita semua sehat ya. Insya Allah sehat dan alhamdulillah kita sehat semua. Pak Kiai JJ, kami pahami betul apa yang menjadi keinginan dari Pak Kiai bahwa sebaiknya tidak ada gugatan balik dari Panji Gumilang. Lebih baik dimediasi, bertemu seperti itu. Bahkan tadi ada diskusi ilmiah kalau Pak JJ katakan kepada media. Tapi hingga saat ini ataupun juga hingga pemanggilan terakhir Pak JJ, MUI sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa terhubung berkomunikasi dengan pihak Panji Gumilang. Tapi tidak ada respon, tidak ada keinginan untuk Panji Gumilang menanggapi. Bagaimana kemudian hal itu Pak? Terima kasih para pemirsa sekalian, TV One, wabil khusus narasumber. Tentu saja kami atas nama unsur Ormas Islam dan juga unsur di MUI tentu sangat mengharapkan bahwa polemik seperti ini lebih elok dan lebih baik kita sikapi dan kita selesaikan dengan pendekatan dialog kekeluargaan. Pertama tentu ini adalah kita kan dalam rangka perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran dalam hal tafsir agama. Itu tentu jalan yang terbaiknya adalah kita didialogkan secara terbuka, secara tulus, secara ikhlas, bukan kemudian melakukan pendekatan hukum saling menggugat. Jadi sehingga menghilangkan substansi masalah yang sedang dihadapi. Mohon maaf. Yaitu bahwa kita ini adalah ingin mencari kejelasan dan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Nah, dari awal bahkan jauh-jauh hari sejak dahulu ya, yang kita tahu 2002 MUI dan juga unsur-unsur Ormas Islam yang tergabung di dalam pengkajian penelitian berbagai macam aliran dan pemahaman itu melakukan pendekatan humanis, pendekatan persuasif, karena memang tujuannya adalah untuk melakukan dialog dan klarifikasi, bukan untuk mencari kesalahan dan menyeret orang kepada kasus hukum. Sebagaimana yang dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa kita ini pada dasarnya bersaudara. Kenapa harus mencari pertentangan pendekatan hukum? Tapi harus melalui pendekatan fa aslihu baina akhwaikum. Hendaklah diselesaikan dengan pendekatan islah, yaitu adanya dialog
yang terbuka, yang tulus untuk menyelesaikan apa sebetulnya yang diperselisihkan itu. Bukan kemudian ada semacam upaya untuk menghambat, menghalangi dialog ini. Ya, Yang akhirnya persoalan itu mungkin tidak terlalu besar, menjadi besar karena terhambat sumbatan untuk komunikasi dan islah tadi. baik. Nah, maka proses tabayun atau klarifikasi tidak terjadi. Kemudian karena proses klarifikasi dan tabayun tidak terjadi, yang muncul adalah suudon, Hmm, prasangka-prasangka yang buruk. Yang kemudian itu ditambah dan diperkeruh dengan munculnya berseliwerannya umpamanya statement-statement yang tidak utuh ya, dari semua pihak, sehingga semakin memperkeruh permasalahan. Oleh sebab itu, dari awal kami meminta kepada Al-Zaitun, khususnya kepada Pak Panji Gumilang, cobalah terbuka untuk dialog dengan tim MUI. Toh MUI ini bukan lembaga kekuasaan dan lembaga hukum yang menyeret seseorang kepada ranah hukum, baik. tetapi justru adalah sebagai wadah untuk mengklarifikasi Ya, adanya pengaduan dari masyarakat tentang pemikiran, pemahaman, baik. dan praktek keagamaan yang tidak lazim, yang tidak sesuai dengan yang dipahami dan disepakati oleh sebahagian besar masyarakat Muslim Indonesia sebagai penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu dari awal sikap kami mendukung baik ke MUI maupun kepada pihak Az-Zaitun. Tapi kalau itu tidak direspon, Ya, ya mau tidak mau berarti harus turun aparat untuk bisa memberikan kesempatan semua pihak menyelidiki atau menginvestigasi atau klarifikasi secara lebih leluasa dan lebih terbuka, sehingga tidak menjadi persepsi dan dugaan-dugaan yang liar. Itu sebetulnya Mbak yang kami harapkan. Terima kasih. baik Pak Kiai Haji JJ. Nanti sebelum kita dengarkan juga, adakah upaya berikutnya, upaya lanjutan dari MUI menanggapi tuntutan dari pihak Panji Gumilang ini? Tapi kita akan terlebih dahulu mendengarkan suara dari narasumber berikutnya. Sudah bergabung secara daring dengan kita Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Ya, Pak Rianto tadi ini sepertinya ada serangan balik dari Panji Gumilang. Selain mengajukan gugatan secara perdata, kabarnya juga Panji Gumilang akan melaporkan baik itu Waketum MUI dan juga MUI-nya melalui jalur pidana melaporkan kepada pihak kepolisian. Bagaimana kemudian seharusnya kepolisian menyikapi hal ini, Pak Rianto? Ya, kalau dari awal ya, polisi itu tugas pokoknya kan mengatasi gangguan kamtipmas. Nah, ini gangguan kamtipmas itu timbulnya daripada kegaduan diantaranya. Kegaduan itu timbul karena seseorang berlaku tidak wajar atau dianggap tidak umum oleh masyarakat.